warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Salsabila Sapitri. Saya Gina Danayanti. Saya Fatah Abdillah. Saya Bilbana Ayudi Mama. Akan menjelaskan tentang hukum syar'i. Al-hukmu syar'i yaitu dua kata, hukum yang berarti menetapkan dan menyelesaikan, dan syar'i yang berarti jalan. Jadi hukum syar'i adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala tentang tingkah laku manusia yang diakui dan berlaku serta mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Yang kedua ada hakim. Kata hakim atau qadhi sering ditunjukkan kepada orang yang menetapkan hukum di pengadilan dan sebagainya. Namun dalam konteks usul fikih, kata hakim dimengerti secara luas, yaitu kepada pihak yang menetapkan hukum syariat secara hakiki. Ulama sepakat bahwa yang maksud hakim di sini adalah Allah, sebagaimana Quran surah Al-An'am ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni 'ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum ma tasta'jiluna illa lillah yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin. Artinya, katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan pemberi keputusan yang terbaik. Dalam konteks usul fikih dikenal dengan dua istilah, yaitu al-mutsbit li al-hukmi, yaitu yang menetapkan hukum, dan al-muzhir li al-hukmi, yaitu yang membuat hukum menjadi nyata. Yang ketiga yaitu mahkum fih. Mahkum fih adalah perbuatan-perbuatan orang mukallaf yang dibebani suatu hukum atau perbuatan hukum. Perbuatan yang dibebankan atau mahkum fih kepada orang mukallaf itu mempunyai 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan itu diketahui oleh orang mukallaf secara sempurna sehingga dapat mengerjakannya sesuai tuntutan. Yang kedua, beban itu berasal dari seseorang yang punya kekuasaan memberi beban dan dari pihak yang wajib diikuti hukumannya. Yang ketiga, perbuatan itu adalah yang mampu dikerjakan atau ditinggalkan sehingga tidak dibenarkan memberi beban yang mustahil untuk dilaksanakan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 286. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat ialah mahkum alaih atau subjek hukum, karena dalam pengertiannya mahkum alaih adalah pelaku hukum atau kita sebagai manusia yang dituntut oleh Allah untuk mengerjakan suatu hal atau aturan yang telah ditetapkannya. Jadi mahkum alaih adalah pelaku hukum atau dalam istilah usul fikih disebut subjek hukum, yang disebut mukallaf atau orang-orang yang dibebani hukum. Adapun orang-orang mukallaf dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama golongan ittiba, yang kedua golongan taklid. Perbedaan golongan ittiba dan golongan taklid ialah golongan ittiba adalah orang-orang yang menerima pendapat dari golongan kiai, ulama atau para ustadz-ustadz dan memahami pendapat tersebut, memahami sumbernya dan memahami dari mana atau bagaimana sumber tersebut datang. Nah, golongan taklid ialah orang-orang yang mengambil pendapat orang lain tanpa tahu dan tanpa memahami petunjuk atau dalil-dalilnya. Sekian dari kami, kelompok 3. Kalau ada banyak kesalahan dan kekurangannya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.